بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada kita untuk saling tanasuh, saling menasihati, mengingatkan, dan tentunya menambah ilmu kita terkait dengan agama kita, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, seperti biasa kita membaca hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar, 99 hadis yang berisi jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat tapi maknanya luas dan mendalam. Di pertemuan ini kita akan baca hadis yang ketiga yang beliau bawakan. Kata beliau rahimahullah taala, an Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-din an-nasiha. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kata beliau dari Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din an-nasiha, agama adalah nasihat. Ad-din an-nasihat, agama adalah nasihat. Ad-din an-nasihat, agama adalah nasihat. Berulang 3 kali. Disebutkan oleh para ulama, karrar Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi kalimah ihtimaman lil maqam wa irsyadan lil ummati. Ayya'lamu haqqal ilm anna ad-dina kullahu zahirahu wa batinahu munhasirun fin nasiha. Nabi SAW mengulang kalimat ini 3 kali. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, 3 kali. Ini menunjukkan ihtimam, perhatian beliau terhadap nasihat ini. Bahwa dalam agama kita ini kita tidak pernah tidak butuh dari nasihat. Apakah kita sebagai penuntut ilmu atau sebagai orang yang mendengarkan ilmu, atau bahkan kita mau jadi muslim secara umum, itu butuh nasihat. Ini perhatian Nabi bahwa agama adalah nasihat sekaligus irsyadan lil ummah. Ini juga petunjuk, tuntunan umat untuk umat, untuk kita semua yang mendengarnya, bahwa ternyata agama yang kita pegang ini, yang kita berjalan di atasnya, itu dibangun di atas saling menasihati. Makanya kalau ada salah, jangan bosan untuk mengingatkan. Kalau ada yang bersalah, ingatkan. Kalau ada yang jauh, ingatkan supaya dekat. Kan agama dibangun di atas nasihat. Dan jangan malu, jangan merasa tidak enak kalau dinasihati. Sebagian salaf mereka berkata, man nasahat faqad ahabba.
Wa man dahanat faqad ghasya. Siapa yang menasehatimu, maka dia cinta padamu. Jadi ketika ada orang kasih tahu, jangan langsung bersangka buruk. Wah, ini sumbangan, hasad lagi, ini lagi. Jangan. Bilang saja, jazakallah khair. Apa susahnya kita bilang terima kasih banyak atas nasihatmu. Siapa yang menasihatimu, maka dia cinta kepada antum. Kan dia peduli. Dia peduli. Dan siapa yang membiarkanmu berada di atas kesalahan, maka sebenarnya dia telah menipumu. Dia telah menipumu. Kalau antum lihat orang, antum berteman, misalnya antum berbuat salah tapi dibiarkan saja, maka ini sebenarnya dia telah menipumu. Dia berteman dengan antum karena ada sesuatu. Karena bisa saja dia tidak ingatkan, berarti ada kepentingan sedikit. Ada kepentingan, apalagi ya, kita berteman misalnya ada orang miskin, ada orang kaya. Orang kaya jatuh dalam kesalahan, si miskin dah kasih tahu itu adalah salah. Oh, ada sesuatu itu. Dia telah menipu antum. Dia telah menipu antum. Tapi kalau kita salah, kita diingatkan, berarti dia cinta sama kita. Tidak apa-apa. Alhamdulillah ada orang menasehati kita. Ada orang yang menasehati kita. Dan agama ini dibangun di atas nasihat. Ini Nabi yang berkata, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Di sini beliau contohkan prakteknya bahwa nasihat dalam agama ini ya untuk siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Kata beliau, setelah para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Wahai Rasulullah, maka kata Nabi, lillah, nasihat untuk Allah. Agama ini nasihat lillah. Maksudnya apa? Allah kan tidak butuh pada nasihat. Tapi kenapa kata Nabi seperti itu? Dijelaskan oleh para ulama maksudnya al-i'tiraf biwahdaniyatihi wa tafarrudi bi sifatihi al-kamil ala wajhin la yusyariku fiha musyarikun bi wajhin min al-wujuh wal qiyam bi ibadatihi zahiran wa batinan. Ini maksudnya nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah dalam agama ini antum mengakui akan keesaan Allah. Itu maksudnya. Antum mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, tidak serupa dengan makhluk. Tidak boleh kita membagaimanakan, bahkan tidak boleh kita bertanya bagaimana itu sifat Allah. As-su'alu anha bid'ah. Bertanya tentang sifat Allah itu adalah bid'ah. Kalau ada orang bertanya, ketika kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ada yang bertanya, kalau turun berarti kosong arsy. Bertanya tentang sifat Allah adalah bid'ah. Itu sudah perkara baru. Apalagi mau cari jawabannya. Kita cuma dikabarkan Allah turun, sudah beriman dengannya adalah wajib. Kita beriman Allah turun. Bagaimana Allah turun? Tidak kita tahu. Kita tidak mengetahuinya. Jadi nasihat untuk Allah, kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, serta menghambakan diri kepada Allah secara zahir ataupun secara batin. Ini maksudnya nasihat untuk Allah. Kita mengakui semua itu. Kemudian yang kedua kata beliau, wali kitab. Agama juga adalah nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya bihifdihi wa tadabburihi wa ta'allumi al-qadihi wa ma'anihi wal ijtihad fil amal bihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Masya Allah. Nasihat untuk kitab Allah maksudnya antum hafal kitab Allah. Antum tadabburi. Kalau antum tidak mampu hafalkan, tidak semua orang diberikan kemampuan untuk hafal kitab Allah. Kalau tidak mampu hafal, tadabburi. Baca dengan tadabbur. Pahami maknanya.
pelajari lafadznya, maksudnya bahasanya. Pelajari, itu namanya nasihat untuk kitabullah. Antum belajar lafadz bahasa Arab, lafadz bahasa Al-Quran, itu namanya nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan isinya, apakah pada diri antum atau amalkan pada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain. Ini namanya nasihat untuk kitabullah. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wali rasulihi, agama juga ini adalah nasihat untuk rasulnya. Apa maksudnya? Al-imanu bihi wa bima ja'a bihi. Kita beriman kepada Nabi dan apa yang berubah. Itu namanya nasihat untuk Rasulullah. Jadi yang dipahami, gimana caranya nasihat? Kita menasihati Rasulullah yang sudah meninggal. Maksudnya adalah kita beriman terhadap beliau dan apa yang beliau bawa, dan mencintai beliau SAW di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita lebih cinta Nabi daripada keluarga kita, harta kita, semuanya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, ya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai saya lebih dia cintai daripada seluruhnya, dari harta, anak, keluarga, semuanya. Kalau bertentangan dengan apa yang Nabi bawa, maka Nabi kita lebih utamakan daripada segalanya. Daripada segalanya. Ini dikatakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anta ahabba ilai min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah yang paling saya cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Artinya masih ada dirinya. Kata Nabi, tidak wahai Umar. Karena masih ada dirinya, dia lebih cintai daripada Nabi. Setelah itu dia katakan, bahkan dari segalanya, sampai pada lebih saya cintai daripada diriku. Kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang baru. Itu namanya nasihat untuk Nabi. Kita lebih mengutamakan beliau daripada apa? Yang lainnya. Daripada yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi, wali a'immatil muslimin. Agama ini adalah juga nasihat untuk pembesar-pembesar kaum muslimin. A'immah al-ulama wal umara. Para ulama dan para pemimpin. Agama juga nasihat untuk mereka. Nasihat untuk mereka. Ya, maksudnya yaitu kita dengan mentaatinya pada hal yang bukan maksiat. Kita mentaatinya pada hal yang bukan maksiat. Kita tidak keluar dari kepemimpinan. Ya, walaupun dia telah memukul punggung kita, mengambil harta kita, kita tetap apa? Taat. Itu namanya nasihat. Li'a'immatil muslimin. Li'a'immatil muslimin. Ya. Kemudian yang terakhir juga agama ini adalah nasihat li'amatihim, untuk orang-orang umumnya dari kaum muslimin, orang-orang awamnya. Ini yang terakhir dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan apa? Di antara para ulama mengatakan bi'an tuhibbu lahum ma tuhibbu li nafsik. Kamu mencintai kebaikan untuk mereka apa yang kamu cintai untuk diri. Itu namanya nasihat untuk kaum muslimin. Kita senang diri kita mendapatkan kebaikan, kita juga cinta orang lain dapat. Kita juga senang orang lain dapat apa? Kebaikan. Ini namanya termasuk nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Ini secara singkat penjelasan hadis yang ketiga yang beliau bawakan. Alhamdulillah kita cukup.